Karena seorang YouTuber pemula itu butuh, jujur kita butuh semua dukungan. Jadi kita tidak bisa beri sendiri, karena kata Mas Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan malam ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan aktivitas kita diberikan kelancaran. Karena walaupun bagaimana kita tahu bahwa kegiatan sehari-hari kita tentu membutuhkan energi yang luar biasa. Dan semuanya itu tidak terlepas dari kesehatan yang kita miliki. Oleh karena itu kita selalu bersyukur. Mudah-mudahan ke depan kita juga diberikan kesehatan. Nah, pada malam ini saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana kita sebagai YouTuber pemula ini terlibat dalam beberapa komunitas. Nah, komunitas-komunitas yang disediakan oleh para YouTuber yang bermurah hati kepada kita, tentu kita memberikan apresiasi yang besar, memberikan ucapan terima kasih yang besar pada para YouTuber yang sudah terlebih dahulu memiliki subscribe di atas kita, tentu jauh di atas kita. Kita berikan ucapan terima kasih telah menyediakan sarana komunitasnya untuk kita para pemula. Nah, komunitas ini biasanya kan disediakan oleh YouTube bagi YouTuber yang nilai subscribe-nya itu sudah di atas 500 atau minimal 500. Misalnya YouTube memberikan sarana komunitas, sebetulnya itu bagi seorang YouTuber sendiri. Jadi bagi seorang YouTuber sendiri untuk meningkatkan followernya, meningkatkan subscribe-nya, meningkatkan viewer-nya, meningkatkan jam tayangnya, dan tentu itu menjadi sebuah penghargaan YouTube kepada para YouTuber yang telah berhasil mencapai subscribe di atas 500. Nah, kita bagi YouTuber para pemula ini tentu harus juga memperhatikan beberapa hal. Saya kira kita tahu bahwa komunitas itu beragam orangnya, dan kita para pemula tentu juga beragam latar belakangnya. Nah, karena beragam latar belakang, beragam orang, beragam persoalan yang kita hadapi, tentu masing-masing kita memiliki cara pandang yang berbeda-beda tentang bagaimana menggunakan komunitas. Nah, pengalaman, jadi saya kira pengalaman ini penting bagi kita para YouTuber pemula agar memperhatikan rambu-rambu. Saya kira ini merupakan rambu-rambu kita sesama kita lah ya, kita sesama kita untuk memperhatikan rambu-rambu ini. Yang pertama, saya kira masing-masing YouTuber perlu untuk menjaga amanah. Jadi amanah itu bukan sekedar ditulis gitu ya. Misalnya si A misalnya silakan dikunjungi, ini akan amanah. Itu kan sering kita lihat, kita saksikan di komunitas. Atau mungkin juga next like bro, misalnya kan, semangat gotong royong begitu kan. Nah, apa catatannya? Catatan pertama adalah misal satu, oke lah, kita diberikan kesempatan untuk subscribe channel teman kita. Kita sudah subscribe, kemudian tentu harapannya saling berkunjung. Ya, harapan kita tentu saling berkunjung. Tapi kadang-kadang kita menunggu waktu yang lama, bahkan pengalaman saya sampai 1 bulan baru di subscribe. Oke lah, mungkin karena kesibukan, ya mungkin karena beberapa aktivitas sehingga lupa dengan mungkin janji tanda kutip yang ketika berkomunikasi di komunitas itu saya kira cukup menjadi catatan kita, karena seorang YouTuber pemula itu butuh, jujur kita butuh semua dukungan. Jadi kita tidak bisa beri sendiri, karena kata Mas Adioso mengatakan bahwa kita ini bukan artis. Jadi kita ini adalah para konten kreator yang berdiri dengan semangat sendiri, mungkin dengan pengalaman kita sendiri, dengan motivasi kita masing-masing, dengan keinginan untuk memberikan nilai lebih pada konten kita,
dan kita memulainya dari nol. Jadi bukan orang yang sudah populer kemudian membuat channel YouTube dan biasanya subscribe-nya itu langsung meningkat. Nah, kita harus sadar ya, kita semua harus sadar bahwa kita hadir dalam dunia per-YouTubean itu bukan karena kita adalah seorang artis atau karena kita seorang yang profesional atau karena kita adalah orang yang mungkin gagah, mungkin cantik dan banyak lagi hal latar belakang lain yang menyebabkan kita menjadi seorang YouTuber. Karena kita tahu itu adalah boleh dikatakan adalah sisi kelemahan kita, maka ada kelebihan lain yang diberikan oleh YouTube, yaitu komunitas. Nah, ketika kita berada dalam komunitas, tentu yang menjadi kata kunci kita adalah saling support, ya, saling memberikan dukungan. Jadi ketika misalnya teman kita sudah memberikan subscribe kepada kita, memberikan like-nya kepada kita, memberikan komen kepada kita, tentu, ya, sekali lagi tentu, kita juga terpanggil untuk memberikan hal yang sama. Jadi jangan hanya kita mengharapkan subscribe dari orang, tapi kita sendiri tidak mau melakukan subscribe. Nah, ini kan lucu. Ini lucu. Saya kira ini harus menjadi menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depan teman-teman yang menonton channel ini bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita menggunakan komunitas orang, kemudian di dalam itu kita saling mengharapkan dukungan. Ketika kita sudah berikan dukungan, maka diharapkan dukungan itu juga diberikan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada kita. Inilah fungsi daripada komunitas. Nah, fungsi dari komunitas yang memberikan ruang bagi kita untuk saling support, saling subscribe dan saling memberikan dukungan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang menjadi pengalaman saya sendiri misalnya dalam menggunakan komunitas itu, banyak yang telah melakukan subscribe tapi hilang begitu. Ada dua hal saya kira yang menjadi pokok persoalan. Yang pertama adalah mungkin algoritma dari YouTube tidak memungkinkan ketika kita subscribe langsung nempel di dashboard masing-masing kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ada kesalahan kita. Jadi kesalahannya di kita sendiri. Artinya begini, ketika kita menonton channel teman kita, taruhlah si A kita tonton, kita hanya sekedar menonton, kemudian kita skip, atau kita hanya menonton hanya beberapa detik, ya, menonton, kita skip, atau kita nonton beberapa detik, kemudian kita lakukan komen. Ini memang sudah sering dibahas, tapi perlu kita ingatkan kembali bahwa itu dianggap spam oleh YouTube. Jadi apa yang kita lakukan dengan menonton hanya beberapa detik, kemudian kita langsung memberikan komen, atau kita nonton kemudian lakukan skip, itu dianggap sebagai sebuah spam. Jadi ketika dia spam, walaupun kita sudah subscribe, maka dia tidak akan nempel di dashboard. Jadi percuma. Jadi saya kira itu percuma. Ya, apa yang kita lakukan itu percuma karena teman kita yang sudah meng-subscribe kita dengan protokol per-YouTubean, protokol per-YouTubean, sudah menonton, kalau saya rata-rata 3 menit sudah ditonton, kemudian setelah ditonton atau kadang-kadang sampai habis ditonton, kemudian diberikan komen, setelah dikomen, kemudian kita berikan ucapan selamat dan seterusnya. Nah, ketika itu dilakukan, seseorang tentu dia juga karena dia berada dalam komunitas, dia mengharapkan hal yang sama. Yang jadi catatan kita setelah kita lihat di durasi penayangan kita masing-masing video kita, misalnya tidak sampai rata-rata hanya 2 menit. Nah, ini catatan kedua. Jadi dalam komunitas kita sudah memberikan subscribe tapi tidak menempel di dashboard karena durasi tonton kita yang sangat minim, atau mungkin juga kita melakukan skip dan akhirnya itu dianggap spam, yang itu merugikan dua belah pihak. Kita dirugikan karena kita sudah menghabiskan waktu hanya untuk dalam arti kita menonton, tapi kita juga merugikan orang karena teman yang sudah men-subscribe kita mengharapkan like, komen dari kita, tiba-tiba
subscribe-nya tidak nambah. Kalaupun nambah dalam jangka waktu 1 malam, 2 malam, kemudian dia turun drastis. Nah, ini sudah sering terjadi. Nah, yang ketiga, teman-teman sekalian, ini sangat urgent dan sangat penting untuk menjadi perhatian kita para YouTuber pemula, itu adalah kita memberikan komen tidak sesuai dengan video yang ditayangkan. Jadi kita nonton video misalnya tentang pertanian organik, tapi komen kita, "Oke bro, selamat bro, tetap semangat bro," gitu kan. Ini saya kira juga sebuah kesalahan. Jadi para YouTuber pemula harus memperhatikan ini, karena apa yang kita lakukan itu justru merugikan teman kita. Jadi apa yang kita lakukan, walaupun kita sudah subscribe, walaupun kita sudah nonton, tapi komen kita, kata kuncinya itu salah. Maka sering di komunitas itu diberikan rambu-rambu lah bagi teman-teman yang sudah melakukan subscribe, menonton, maka berikanlah komentar yang sesuai dengan isi video. Jadi jangan sampai di dalam komentar kita itu ada semangat gotong royong, semangat support, ya saling mendukung. Kemudian jangan lupa kunjungi balik, ya apinya sudah dipadamkan, ya si merah sudah dipadamkan. Nah, ini kan kata-kata atau kalimat yang saya kira cukup berbahaya bagi para YouTuber pemula ini. Kenapa? Karena itu dianggap sebuah spam. Nah, kita tidak ingin pekerjaan kita menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka oleh karena itu, teman-teman sekalian, anjuran saya adalah sesuai dengan anjuran para senior kita, para YouTuber yang sudah kita anggap sebagai guru-guru kita. Pertama, tontonlah video itu minimal 3 menit. Jadi minimal itu 3 menit. Kenapa 3 menit? Itu durasi yang aman. Walaupun ada kadang-kadang mengatakan 2 menit. Tapi kalau bagi saya sebenarnya 3 menit adalah durasi yang aman, yang paling aman bagi kita para YouTuber pemula untuk memberikan dukungan atau support kepada teman-teman kita yang lain. Kemudian yang kedua, yang menjadi menjadi catatan kita adalah berikanlah komentar yang sesuai dengan isi video, meskipun tidak terlalu panjang, tapi berikanlah komentar yang sesuai dengan konten dari video yang kita tonton. Dan paling penting, jangan sampai kita mengeluarkan di dalam komentar kita itu kata-kata gotong royong, kata-kata saling support, kata-kata saling dukung, kata-kata sudah dipadamkan, kata-kata silakan tinjau balik atau kunjungi kembali. Nah, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita sebagai YouTuber pemula tetap semangat, tetap memberikan kontribusi, tetap memberikan dukungan, dan menggunakan fasilitas komunitas di beberapa YouTuber yang menyediakan komunitasnya untuk mengangkat, ya, dalam arti memberikan ruang kepada kita YouTuber pemula untuk cepat naik, misalnya 1K sampai 4K, misalnya 1K subscribe, 4K jam tayang. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan tetap semangat, tetap memberikan kontribusi, tetap berkreasi, tetap membuat konten yang positif, yang kreatif bagi channel kita masing-masing. Dan jangan lupa berikan like, komen, dan tentu subscribe-nya bagi channel Henry Urban ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin berkembang, dan saya doakan juga teman-teman para pemula juga melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.